Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo Sobat Qurani, kembali lagi bersama kami di podcast Hateki, di mana dalam podcast ini kita akan berbincang beberapa menit ke depan tentang seputar Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita sudah ditemani langsung oleh narasumber kita, yakni Gus Fatirul Falah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya. Gimana Idul Fitri? Makin semangat ya guys ya. Makin semangat. Soalnya masih belum ada pertanyaan kapan nikah. Wah, masih belum ditanya. Masih belum ditanya. Nasibnya masih aman. Sedikit intermezzo perkenalan tentang Fatirul Falah. Beliau ini dikenal dengan Gus Fajar, ya biasanya dipanggil Gus Fajar. Nah, beliau ini adalah wakil ketua Masyid periode 2021-2022, dan juga sampai saat ini beliau masih menjabat sebagai atau aktif sebagai mentor MHQ di Hayat Al-Quran. Betul seperti itu, Gus? Alhamdulillah masih dipercaya. Tentang sepak terjang beliau kita tidak perlu meragukan lagi. Beliau sering menjuarai berbagai lomba sabab hafidz Quran dengan cabang yang berbeda-beda dan tentunya meraih juara. Jadi pada kesempatan kali ini di podcast Hateki yang sekian kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih manajemen menghafal Al-Quran dari pandangan beliau. Mungkin saja nih, sebagai mahasiswa hafal Al-Quran di Maulana Malik Malang ini, kira-kira apa aja sih yang sebenarnya sering jadi hambatan gitu bagi mahasiswa atau mahasiswi penghafal Al-Quran dalam menjaga hafalan Al-Qurannya maupun dengan sambil menjalankan akademiknya sebagai mahasiswa. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang proses menghafalkan Al-Quran, pasti nggak jauh-jauh dengan yang namanya hambatan. Jadi tiap orang punya hambatannya sendiri-sendiri, punya cobaannya sendiri-sendiri lah kalau bisa dibilang. Dan itu tiap orang juga saya rasa punya ritmenya sendiri, punya cara untuk menangani hambatannya itu sendiri. Tapi mungkin kalau hambatan secara umum, kalau kita bicara hambatan itu mungkin arahnya itu kenapa kok hafalan itu susah masuk, gitu kan ya? Kenapa kok hafalan kita itu susah masuk? Ini kalau saya bagi ini menjadi dua bagian. Ada yang hambatan itu secara teknis, kemudian hambatan itu secara non teknis. Kalau secara teknis itu yang sering kita dengar, misalkan orang itu malas murojaahnya, kemudian lingkungannya kurang mendukung, kemudian misalkan juga sulit manajemen waktunya. Itu hambatan-hambatan secara teknis yang saya tadi bilang, tiap orang punya caranya sendiri-sendiri. Ada yang murojaahnya di waktu ini, ada yang di waktu itu. Kemudian ketika lingkungannya nggak mendukung, dia punya tempat untuk menyendiri mungkin misalkan. Kemudian manajemen waktunya juga seperti itu, punya cara-caranya sendiri. Kemudian untuk hambatan-hambatan yang non teknis, ini saya rasa lebih penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita menghafal itu jangan sampai dalam kondisi pikiran itu belum tenang. Jika memulai menghafalkan Al-Quran, jangan sampai kondisi pikiran kita itu sumpah. Ini yang jadi perhatian besar. Karena jangankan untuk menghafalkan Al-Quran, kita menjalani aktivitas sehari-hari, misalkan kuliah, nugas, atau apapun itu, ketika dalam kondisi pikiran yang nggak tenang, pasti outputnya pasti nggak akan maksimal. Cara seperti itu. Jadi diusahakan sebelum mau mulai menghafalkan Al-Quran itu kita tenangkan pikiran dulu. Banyaklah cara-cara untuk menenangkan pikiran. Ada yang jalan-jalan, ya ikut rihlah. Iya betul. Ikut rihlah hati gitu. Ada yang ya istilahnya dengan cara-cara langit. Misalkan perbanyak zikir, perbanyak istighfar, banyak doa, minta kemudahan pada Allah. Kemudian banyak sholat juga, sholat kan ya
kayak nenangin hati gitu kan ya. Itu banyaklah cara-cara. Kalau masih dikira pikiran kita itu belum tenang ya, keluar dulu lah ya, lihat-lihat pemandangan atau apa gitu. Baru kalau pikiran udah tenang, bisa dimulai untuk melakukan, bisa dimulai lagi. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting, perbaiki niat kita. Jangan sampai kita menghafalkan Al-Quran itu dengan niat selain karena Allah. Selain karena Allah tuh contohnya apa sih Gus? Biasanya. Biasanya, mohon maaf ya, ada yang menghafalkan Al-Quran untuk biar bisa dapat beasiswa, biar bisa ikut lomba-lomba, biar bisa ditunjuk jadi imam di mana gitu. Nah itu saya kira ya itu banyak kan ya, 3 alasan itulah. Itu saya rasa boleh dijadikan apa ya, sebagai penyemangat, tapi bukan dijadikan tujuan utama. Itu namanya kalau saya menamainya itu bonus lah dari Allah. Nah tapi jangan sampai dijadikan tujuan utama, karena kita ini menghafalkan kalamnya Allah. Kok bisa kita itu menghafalkan kalamnya tapi dengan niat selain kepada Allah, dengan niat tujuannya itu bukan karena Allah. Ini yang perlu kita hati-hati. Kemudian yang ketiga, ini masalah klasik, hambatan yang mungkin sering dialami oleh semua orang mungkin ya, itu ketika kita melakukan maksiat. Analoginya seperti ini. Kalau maksiat itu kita analogikan pakai gelas. Gelas itu ketika lubangnya nggak ada yang menghalangi masuknya benda-benda, itu semua benda bisa masuk. Tapi kalau kemudian misalkan lubangnya ditutup tisu atau kertas atau apapun itu yang menghalangi masuknya benda, itu ya apakah bisa masuk? Bisa masuk, cuman perlu sedikit paksaan. Nah, kalau sampai pada titik gelas itu disumpel sama misalkan kertas di remek-remek ya, sampai menutupi gelasnya itu, ya semua benda nggak akan masuk, nggak bisa masuk. Itu maksiat. Jadi kalau kata Nabi kan, orang yang melakukan maksiat itu di hatinya ada titik hitam. Semakin sering kita melakukan maksiat, maka titik hitamnya itu juga semakin banyak, sehingga menutupi sumber cahaya. Nah, ketika sumber cahaya itu tertutup, ya yang dialami orang ya seperti itu, hafalannya masuk lupa lagi, seperti itu. Jadi apalagi kalau sampai benda yang haram itu masuk ke tubuh kita, mengalir dengan darah, kemudian jadi daging, kemudian ke telinga, wafi adari makro, tersumbat telinganya, kemudian absori musyawah, kemudian ke hati, fikulubihim marad, nah penyakit. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Jadi 3 hal itu yang secara non teknis itu yang perlu kita lebih perhatikan. Jadi yang pertama, pikiran kita harus tenang ketika mulai menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, perbaiki niat. Kemudian jauhi maksiat. Itu menurut saya seperti itu. Begitu dari yang disampaikan oleh Gus Fajar, ada 3 poin penting dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam hafal Al-Quran. Pertama tadi, perbaiki niat ya, kemudian harus memiliki pikiran yang jernih, tidak sumpah dan tidak lagi mumet gitu ya. Jadi harus tenang dulu pikirannya, baru tuh nanti bisa udah dalam menjaga maupun menghafal Al-Quran bagi yang belum selesai. Kemudian nih Gus, tentu sebagai penghafal Al-Quran, baik mahasiswa maupun bukan, itu pasti mengalami masa-masa putus, itu merasa kurang semangat ataupun kurang motivasi dalam, misalkan yang masih menghafal nih, masih proses menghafal, udah sampai juz 13 rasa masih jauh banget, masih setengah perjalanan gitu. Itu kan rasanya kayak kurang motivasi ataupun jadi nggak semangat gitu, hilang semangatnya. Maupun yang udah selesai hafalannya tapi belum lancar-lancar, misalkan udah khatam 30 juz tapi yang lancar cuma 29 juz. Itu kan
menimbulkan rasa malas gitu ya mungkin di hati para penghafal Al-Quran. Itu kalau dari Gus Fajar sendiri kira-kira gimana cara mengatasi kefuturan tersebut? Oke, jadi ketika orang itu memulai niat untuk menghafalkan Al-Quran, itu pasti dalam perjalanannya pasti apa ya? Yang nggak bisa dipungkiri kalau kadang motivasinya turun, semangatnya turun. Kadang bisa jadi ketika kalau kasusnya perempuan ya, lagi semangat-semangatnya, kemudian tiba-tiba datang tamu. Nah, kayak gitu. Nah, itu ya ada tamu. Tamunya cuma satu, malas. Kalau perempuan tamunya beda. Nah, jadi kalau kita dalam kondisi menghadapi kondisi yang semangatnya turun, motivasinya turun, itu menurut saya kembali lagi tadi, tata niatnya. Jangan sampai diniatkan tujuan selain pada Allah. Karena kalau kita niatkan untuk Allah, pasti Allah akan kirimkan kemudahan-kemudahan untuk bisa menghafalkan Al-Quran itu dengan mudah. Jadi ya kayak hadis yang sering kita dengar, innamal a'malu binniyat. Kalau ibadah itu diniatin ibadah, ya jadi ibadah. Kalau niatnya dunia, ya jadi dunia. Kayak orang sholat misalkan ya. Orang sholat itu kalau niatnya ibadah, ya jadi ibadah. Ya kalau ibadah. Kalau niatnya pengen dilihat orang, jadinya ria. Nah, jadi semuanya tergantung kembali pada niatnya. Jadi sebisa mungkin kita tata niat kita agar harapannya itu akan datang pertolongan-pertolongan Allah. Akan dikirimkan kemudahan-kemudahan lah seperti itu. Kemudian ingat ketika kita hitung misalkan tadi kasusnya sudah sampai juz 13, kemudian lihat ke depan masih jauh, itu 13 juz itu bukan sedikit gitu. Jadi ingat kembali perjuangan kita untuk sampai ke juz 13. Jadi jangankan sampai ke juz 13, baru mulai juz 1 aja cobaannya orang-orang itu udah ada gitu. Ada yang kalau kasusnya teman saya dulu waktu di pondok itu ada yang dicoba sakit. Jadi waktu nambah juz 1 itu sakit, juz 2 sakit lagi, juz 3 sakit lagi. Kalau kata guru saya, ya nggak apa-apa sakit. Itu kalau dilihat makna tersiratnya itu mungkin sebagai penghapus dosa yang sudah kita lakukan di masa lampau. Soalnya Al-Quran ini wadahnya ini harus bersih. Jadi kalau ada orang yang kena cobaan sakit atau apapun itu ya jangan diambil negatifnya, diambil sisi positifnya. Barangkali Allah pengen membersihkan tubuh kita biar pantas untuk dijadikan sebagai wadahnya Al-Quran. Jadi ingat kembali perjuangan kita untuk sampai ke titik sekarang itu gimana gitu. Kemudian kalau kita lihat kembali hadis-hadis yang berbicara tentang kemuliaan Al-Quran, kemuliaan penghafal Al-Quran itu juga mungkin bisa menjadikan sumber motivasi kembali gitu. Banyak hadis yang berbicara tentang kemuliaan, fadilah penghafal Al-Quran atau apapun itu. Kalau yang sering kita dengar yang bisa memberikan mahkota kepada orang tua, kemudian memberikan jubah yang sinarnya bisa melebihi matahari, kemudian bisa memberi syafaat kepada kerabat-kerabat kita, kemudian ya banyaklah fadilah-fadilah yang bisa kita dapatkan, terlepas benar atau tidaknya itu, kita meyakini itu gitu. Jadi itu dijadikan sebagai sumber motivasi kita untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian syukuri dalam artian kita ini ketika orang itu sudah mempunyai niat untuk menghafalkan Al-Quran, berarti dia itu merupakan orang-orang terpilih. Orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk berpartisipasi untuk menjaga kalamullah. Nah, itu kita syukuri. Berarti kita ini termasuk orang-orang yang spesial. Kalau dalam satu hadis kan dijelaskan Allah mempunyai keluarga dari golongan manusia. Siapa itu? Ahlul Quran, ahlullah khassatuh. Jadi ya coba kita renungi itu. Jadi syukuri apa yang sudah
ditakdirkan oleh Allah pada diri kita. Kemudian yang selanjutnya, kalau misalkan masih belum istilahnya semangatnya itu masih belum naik, coba kumpul dengan teman-teman yang sesirkel, teman-teman anggota HTQ gitu kan, teman-teman seperjuangan gitu kan. Jadi saya rasa orang-orang yang satu seperjuangan itu kalau diajak sharing itu enak gitu loh. Misalkan sampean pernah nggak dulu waktu ngafalin kayak pernah mengalami kondisi seperti ini nggak? Kalau pernah, gimana cara ngatasinya gitu? Sharing. Jadi teman-teman yang satu circle itu diajak sharing, biar nggak dipendam sendiri masalahnya. Aku kok lancar-lancar yo, ya apa caranya yo? Sharing bukan berarti adu nasib lah ya, beda. Sharing sama adu nasib beda. Kalau adu nasib itu kayak gini, bingung aku, jus 16 sampai jus 20 nggak lancar-lancar. Mending sampai jus 16 sampai 20, aku nggak lancar kabeh. Itu adu nasib, beda lagi. Kemudian kayak sekarang orang sekarang kan hampir semua punya sosmed di HP, entah itu Instagram, TikTok, atau yang lain. Itu kan biasanya kalau tiba-tiba sih muncul kata-kata konten-konten motivasi. Nah, kalau tiba-tiba lewat FYP yang seperti itu, jangan di skip dulu, tonton sampai selesai, baru di scroll. Jadi kita kan nggak tahu hidayah itu datangnya dari mana. Bisa jadi hidayah itu lewat jalur FYP TikTok. Itu hidayah versi modern. Jadi hidayah jalur FYP TikTok. Jadi kalau misalkan ketemu konten-kontennya seperti itu, ya coba diresapi dulu. Siapa tahu bisa membangkitkan motivasi atau semangat kita. Seperti itu menurut saya. Oke, jadi begitu nih Sobat Quran ini tentang gimana sih cara nge-boost semangat kita dalam menghafal Al-Quran. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Gus Fajar sendiri. Nah, selanjutnya saya sebelumnya ingin bertanya nih. Kalau menurut Gus Fajar lebih mudah ngafal ayat pendek atau ayat panjang, Gus? Ayat panjang dengan ayat pendek. Iya. Kalau saya pribadi lebih susah ayat pendek. Lebih susah ayat pendek. Gimana Sobat Quran nih? Lebih susah ngafal ayat pendek atau ayat panjang nih? Coba boleh drop di komen ya. Nanti Gus Fajar bisa jawab juga di sana, insya Allah. Alasannya kenapa Gus lebih susah ayat pendek? Karena bukannya ayat pendek itu lebih gampang dihafal. Kalau alasannya nggak tahu ya, kenapa ya? Mungkin karena ya tiap orang mungkin punya alasannya sendiri-sendiri. Ada yang ayat pendek itu mungkin karena terlalu banyak yang dihafal. Maksudnya biasanya kalau setengah halaman cuma ngafal beberapa ayat. Kalau ayat-ayat pendek itu bisa 15 sampai 20 ayat. Ditukar-tukar guys ya. Terus juga secara makna juga mungkin biasanya itu berjauhan. Kalau dilihat secara makna. Jadi, saya kesulitannya seperti itu sih. Kalau Gus sendiri gimana? Kalau saya justru gini Gus. Kalau ayat pendek itu gampang dihafal, gampang hilang. Oh, bisa. Ayat panjang susah dihafal, susah hilang ya. Bisa. Iya. Berarti ini problem umum penghafal Al-Quran kebanyakan gitu juga ya. Iya. Nah, tadi kan kata Gus Fajar paling susah itu ngapal ayat-ayat yang pendek. Karena mungkin rawan ketuker ataupun satu halaman itu bisa 20 ayat, 15 ayat. Itu cara mengatasinya dulu gimana sih Gus? Kalau saya itu bukan ayat pendek aja sih. Mulai dari seingat saya dari juz 12. Juz 12 surat Yusuf. Itu mulai tahu cara menghafal yang efektif untuk diri saya sendiri. Dengan cara menghafalkan dengan terjemahan. Maksudnya memahami terjemahan. Jadi selama juz 1 sampai juz 12 belum surat Yusuf itu saya itu asal ngafal aja, maksudnya ngikutin cara orang. Cukup simple ngulangin aja.
memperbanyak mengulang. Cuman ya bisa kayak gitu. Cuman kalau menurut saya, kalau untuk dari diri saya sendiri pribadi kurang cepat gitu, kurang efektif gitu. Nah, mulai dari surat Yusuf itu saya coba untuk memahami terjemah. Kan kalau surat Yusuf kan tipe suratnya kan surat kisah. cerita. Jadi kayak dulu itu seingat saya kayak waktu murojaah itu kayak baca cerita gitu. Nah, mulai dari gini ceritanya mulai dari dikejar-kejar Zulaikha sampai ditunjuk jadi raja, kemudian seterusnya. Jadi mulai dari juz 12 sampai juz terakhir sampai juz 30 itu saya itu ngafalinnya pakai terjemah. Jadi memahami terjemahnya. Cuman ini menjadi perhatian kita bersama ya. Yang saya alami ketika menghafalkan dengan metode terjemah itu mudah nyantol, cepat nyantolnya. Cuman ketika sedikit lama nggak dimurojaah itu cepat hilang juga. Itu yang saya rasakan seperti itu. Dibandingkan dengan yang klasik mengulang-ulang. Jadi cepat kalau pakai metode terjemah tadi, memahami terjemah, cepat hafalnya, cuman rawan juga cepat lupanya. Itu yang saya alami seperti itu. Jadi untuk murojaah juz 1 sampai juz 12 yang sebelum surat Yusuf itu kan karena pakai metode yang seperti itu, jadi ketika lama nggak dimurojaah juga insya Allah masih nyantol gitu. Tapi kalau juz 12 ke atas ketika lama nggak dibaca, lama nggak disambangi, nggak dimurojaah, itu rawan cepat hilang. Seperti itu yang saya alami seperti itu. Cuman kembali lagi permasalahan orang tiap beda-beda. Jadi ada yes, pokoknya tiap orang punya permasalahan dan treatmentnya sendiri-sendiri. Apalagi kalau misalkan udah dapat juz yang lumayan banyak, misalkan di atas 10, itu saya rasa tiap orang punya caranya sendiri. Sudah mulai menemukan caranya sendiri yang efektif untuk dirinya sendiri. Jadi ketika kita misalkan disuruh untuk menyimak bacaannya orang kemudian ditanya caranya menghafal yang efektif gimana sih? Itu kalau kita ngasih saran itu nggak bisa dijadikan patokan. Subjektif. Jadi nggak bisa dijadikan patokan, cuman barangkali bisa dicoba, mungkin bisa efektif gitu. Tapi kembali lagi, tiap orang pasti ketika dengan berjalannya waktu, kemudian dengan banyaknya juz yang diperoleh itu punya caranya sendiri. Menurut saya seperti itu. Jadi seperti itu Sobat Quran ya. Jadi tiap orang punya kesulitannya masing-masing yang berbeda. Penyelesaiannya juga beda-beda juga. Kalau Gus Fajar tadi dengan cara menghafal dengan terjemahnya juga yang dikaitkan dengan terjemahnya. Dan ketemunya caranya itu di saat juz 12. Jadi udah ngafal dulu 12 juz itu masih meraba-raba caranya gimana. Baru pas juz 12 surat Yusuf baru dapat cara menghafal Al-Quran yang efektif. Jadi Sobat Qurani semua jangan patah semangat yang masih menghafal Al-Quran. Itu terus aja misalkan baru dapat 8 juz, baru 7 juz itu lanjutin aja. Nanti bakal dapat futuhnya sendiri. Futuhnya terbuka sendiri. Entah itu di sudah apa, yang penting kita ikhtiar aja terus itu. Terakhir mungkin itu. Jadi ketika seseorang sudah selesai menghafal Al-Quran, ada 30 juz, khususnya nih karena kita di lingkup kampus ya HTQ, itu mahasiswa dan mahasiswi pasti yang sudah hafal Al-Quran di 30 juz mengalami kendala manajemen waktu, baik untuk murojaah maupun memperbaiki hafalan yang sempurna. Itu problem para penghafal Al-Quran di lingkungan kampus, mahasiswa dan mahasiswa. Nah, banyaknya kesibukan mahasiswa yang akademiknya kuliah reguler, kemudian lagi di UIN Malang itu sih, maba-maba itu kan ada Ma'had, ada KPBA, itu kan mereka yang menghafal Al-Quran pasti merasa keteteran gitu, karena cara mengatur waktunya dalam menjaga wajah. Kalau menurut Gus Fajar sendiri sebagai mahasiswa UIN Malang, ketika lu masuk UIN Malang semester 1 sampai dengan sekarang, itu menjaga hafalannya bagaimana? Iya, jadi sedikit cerita ya, dari dulu waktu masuk UIN Malang, saya itu masih belum selesai hafalannya. Masih sampai juz 24. Masuk
masuk semester 1 dapat juz 24. Itu belum selesai. Jadi berangkat ke kampus ke Malang, jadi dengan bekal 24 juz yang insya Allah bisa jalan lah, bisa dibaca, kepegang. Insya Allah bisa kepegang semua, insya Allah. Alhamdulillah. Cuman ketika masuk UIN Malang dengan banyaknya kesulitan sebagai mahasiswa baru, kita tahu bersama struggle-nya mahasiswa baru di UIN Malang itu seperti apa. Pagi Sobahul Luwo, kalau dulu masih ada Sobahul Luwo, kemudian sampai jam 6 atau setengah 7, kemudian persiapan berangkat kuliah mungkin setengah 7 sampai kira-kira ya sampai kalau jam perkuliahan sampai jam 2 ya. Iya. Jam 2. Kemudian lanjut lagi PKBBA. PKBBA itu kalau zaman saya jam 2 sampai jam 5. Jam 5 kurang. Kalau bisa lebih sedikit. Kemudian malamnya maghrib kosong. Ya, maghrib kosong. Habis sisa itu udah taklim sampai jam 9. Baru bisa setoran itu jam 9 sampai jam 10. Itu ikut setorannya adik. Jadi kalau bicara tentang sulitnya menghafal Al-Quran di lingkungan kampus, apalagi UIN Malang, benar-benar sulit. Kalau kita nggak punya komitmen kita sendiri. Kalau komitmen kita sendiri itu nggak kuat. Saya sempat mengalami ketika menghafal juz 25, ziyadah juz 25 di waktu itu mustamiknya Gus Fairul Rozi, ketemu Said periode 2019-2020. Oh bukan, 2020 biasa. Restorannya ke beliau. Waktu itu ziyadahnya juz 25. Juz 25 itu kan ya yang tadi saya bilang, ayatnya mulai pendek-pendek. Kemudian sampai sekarang pun kesulitan saya itu di juz 25. Juz 25 itu Problem. Tapi jangan sampai dijadikan aneh ya. Jadikan alasan buat gak nulis juz 25 ya. Kadang orang itu ketika juznya itu nggak kepegang atau sulit atau apapun itu malah di skip. Nah, itu yang jangan sampai terjadi kepada kita semua. Walaupun sulit. Di waktu itu ziyadahnya juz 25. Nambah setorannya ke beliau satu halaman. Saya praktekkan dulu. Saya praktekkan sama seperti ketika saya setoran ke guru saya. Jadi satu halaman sampai halaman 5. Kemudian sebelum nambah juz halaman 6, saya setoran murojaah seperempat juz. Dan malam. Baru ketika sudah saya murojaah, setoran murojaah, kemudian lanjut juz 6 sampai seterusnya. Jadi kelipatan 5. Seperempat. Kemudian ketika udah selesai ziyadahnya, baru setoran 1 juz. Gitu. Tapi yang saya alami ketika proses ziyadah itu kan memang nggak tahu ya itu apa juz 25 itu mengandung apa kok sampai sulit banget ya Pak. Sulit banget. Dilalah kok yang juz 1 sampai juz 24 itu agak keteteran buat murojaah. Nah, ketika saya kan kalau angkatan saya itu bulan Maret 2020 itu dipulangkan karena COVID. Nah, waktu pulang ke rumah itu ya balik lagi ke pondok, ya alhasil kena semprot sama guru saya di rumah. Ya di rumah. Kok bisa sampai hafalannya itu kocar-kacir gitu. Kita ya nggak bisa alasan apa ya? Nggak bisa alasan karena nggak bisa manajemen waktu atau apapun itu kan urusan kita gitu kan. Jadi nggak bisa dibuat alasan. Itu alasan yang sangat klasik lah, terlalu mainstream. Jadi ya wes saya terima, diberi masukan. Terus kemudian cara mengembalikan hafalan yang benar-benar hilang itu bukan benar-benar hilang sih, cuman ya agak ngerawang, nggak lancar ya. Apalagi di atas juz 10 gitu. Caranya gimana?
buat mengembalikan waktu itu, saya perbaiki per juz. Per juz itu dibagi lagi. Memang kalau hafalan udah hilang ya, lebih sulit memperbaiki hafalan yang sudah ada dibandingkan dengan menghafal baru. Nah, itu sama kan ya? Sama. Jadi tiap orang punya apa ya? Masalah yang hampir sama. Tapi caranya mungkin beda-beda. Jadi tiap juz, mulai dari juz 1 itu juz 1 itu per di murojaah per seperempat kayak yang tadi waktu nambah ngafal gitu. Ya, jadi treatmentnya kayak ngafal baru. Dapat 1 juz, 2 juz, 5 juz, dibereskan dulu 5 juz. Baru nambah juz 6 sampai seterusnya sampai juz 24 sampai juz 25. Jadi memang ini buat kehati-hatian kita bersama. Jadi kalau memang sudah punya hafalan itu jangan sampai diabaikan. Karena kalau hafalan itu sudah hilang itu susah buat diajak kembali. Kalau nggak pinter-pinter merayu. Merayunya ya dengan ikhtiar, berusaha yang apa ya istilahnya diperbanyak intensitasnya. Kemudian juga merayu jalur langit, doa kepada Allah, minta kemudahan, minta hafalannya dikembalikan istilahnya. Kemudian juga untuk memperkuat hafalan juga itu bisa pakai cara murojaah dalam sholat. Murojaah dalam sholat itu yang saya kira punya pengaruh yang besar untuk melancarkan hafalan kita dan menjaga hafalan kita. Karena ketika orang itu pengen murojaah dalam sholat, otomatis hafalannya harus lancar dulu. Kalau orang hafalannya nggak lancar, kemudian pengen murojaah dalam sholat, itu ya sulit. Misalkan juz 2, sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil qul huwallahu ahad Allahu samad, kayak gitu jadi hafalannya harus lancar dulu. Kayak gitu, kayak qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la antum a'budun, kayak gitu terus enggak selesai enggak ruku-ruku ya. Jadi bisa dipakai juga cara itu di Murojaah lewat sholat. sholat. Istilahnya kalau bahasa kita itu setoran kepada Allah. Paling tidak orangnya sudah selesai hafalannya itu pernah sekali khatam dalam sholat. Itu kalau saya dengar ya banyak yang menyarankan seperti itu. Jadi paling tidak itu pernah khatam dalam sholat. Itu insya Allah berkahnya luar biasa. Alhamdulillah sudah kita dengarkan sama-sama sharing bersama Gus Fajar. Terima kasih Gus Fajar atas waktunya, Sama-sama. atas kesempatannya untuk berbagi ilmu pengalaman kepada kita semua, Sobat Qur'ani di podcast HTQ. Untuk Sobat Qur'ani jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga ingatin semangatnya sesuai dengan yang sudah disampaikan Gus Fajar panjang lebar tadi. Apapun yang sudah disampaikan semoga dapat meningkatkan semangat semua dalam lebihnya mohon maaf. Itu dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.